Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Pertama, untuk kita bisa kembali, pertama agar kita bisa bertaubat itu adalah kita memahami kita sedang konslet, kita sedang ada pada posisi yang salah. Tanpa pemahaman itu kita tidak akan mampu kembali. Kalau kita tidak merasa salah jalan, kita tidak akan mencari jalan yang benar. Ya, kalau kita tidak merasa tersesat, kita tidak akan berbelok arah. Kita merasa lempeng-lempeng aja, padahal kita sedang tersesat. Jadi selalu didahului dengan sebuah pemahaman, sebuah kesadaran. Tanpa itu kita sulit untuk melangkah kepada proses yang berikutnya. Nah, itulah pentingnya koreksi diri, pentingnya introspeksi, pentingnya merekap diri. Bagaimana, ya istilahnya sih macam-macam. Ada muhasabah lah dan seterusnya gitu ya. Tapi intinya kita harus selalu koreksi diri. Saya ini dalam posisi tersesat atau tidak? Saya dalam posisi salah atau tidak? Saya dalam posisi duduk sebagai murid atau tidak? Kita dalam posisi duduk sebagai hamba atau bukan? Atau malah kita mau bergaya jadi Tuhan, suka maksa sana sini. Padahal Tuhan aja nggak maksa. Kita ingin menguasai A dan menguasai B. Kita bergaya mau jadi Tuhan. Kalau kita mempunyai ini, proses yang pertama ini, yaitu seseorang yang sering introspeksi, menilai diri, bukan, jangan seperti saya dulu ya. Wah, semangatnya selalu menilai orang, gitu ya. Waduh, mengkorek-korek orang. Ya, kalau semangatnya kita selalu begitu, bagaimana bisa bertobat? Bertobat dimulai dari menilai diri, mengkoreksi diri, kemudian menghakimi diri. Saya salah, saya kotor, saya tersesat, saya sedang konsleting, saya tidak pada posisi yang normal. Itu bekal untuk seseorang taubat. Satu, memahami kesalahan. Lebih baik lagi kalau kalimatnya menjadi menyadari saya berbuat salah. Dan memahami kesalahan itu dengan nilai hikmahnya, yaitu bahwa setiap kesalahan itu menyengsarakan saya. Setiap kesalahan akan menimbulkan akibat buruk. Nah, semakin tinggi kesadaran hikmah ini, maka akan semakin mudah seseorang untuk bertobat. Semakin kabur permasalahan ini, bahwa setiap keburukan itu merupakan sebab akan datangnya akibat yang buruk. Semakin kita mempunyai pemahaman yang luas dan tajam bahwa setiap sebab pasti mendatangkan akibat, dan setiap sebab buruk pasti mendatangkan akibat buruk bagi dirinya, semakin akan bermakna pada dia, pada kita, dan semakin mudah untuk mendorong tahapan ke proses pertaubatan ini. Pertama, memahami kesalahan. Kemudian di dalamnya termasuk menyadari bahwa setiap kesalahan adalah sebuah sebab. Pasti, niscaya akan mendatangkan akibat yang buruk bagi saya. Entah akibat itu akibat yang cepat atau akibat yang jauh, akibat yang dekat atau akibat yang jauh. Tapi pasti
setiap kesalahan, setiap keburukan merupakan sebab buruk yang akan mengakibatkan akibat buruk. Sepanjang yang saya tahu, tahapan taubat itu dimulai pertama dari memahami kesalahan. Yang kedua, butuh ada keberanian. Setelah kita memahami salah, butuh punya nyali untuk mengakui kesalahan itu. Saya banyak memahami kesalahan-kesalahan, tapi saya tidak berani untuk mengakuinya. Saya punya sekian kesalahan terhadap istri saya, pada anak saya. Saya paham ini salah, tapi saya tidak bernyali, saya tidak punya nyali untuk mengakuinya. Wahai istriku, dalam hal ini saya minta maaf ya, saya salah. Wahai anakku, ini saya salah. Mungkin gengsi lah, menjaga harga diri lah, ya macam-macam lah. Yang jatuhnya itu egois. Kacamatanya tidak menggunakan kacamata tauhid, tapi harga diri, akuisme. Tahapan kedua, jadi tahapan pertama harus punya ilmu yang bisa memahamkan kita bahwa saya salah. Kedua, kita harus persiapkan nyali, berani mengakui kesalahan itu dan mengungkapkannya di depan yang kita salahi. Nah, kalau salahnya kepada manusia, nanti ada prosesnya. Kalau kesalahannya kepada Tuhan, juga ada aturannya. Yang pertama memahami kesalahan, yang kedua berani mengakui kesalahan itu di depan yang kita salahi. Dilanjutkan kepada yang ketiga, meminta maaf. Kalau kepada manusia, ya kita memahami bahwa saya salah sama si fulan. Kemudian saya harus punya nyali untuk mengungkapkan kesalahan saya di depan si fulan untuk meminta maaf atas kesalahan itu. Kalau salahnya kepada Allah, kita ungkapkan kesalahan kita kepada Allah dan kemudian kita memohon ampun atas kesalahan itu. Kalau dua-duanya ini menyalahi hukum Allah juga sekaligus menyalahi kepada manusia, maka dua-duanya juga harus dilakukan. Yang pertama memahami kesalahan, yang kedua berani mengakui kesalahan, yang ketiga meminta maaf kepada yang disalahi. Nah, yang keempat, berjanji atau lebih serius lagi, bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Ini sangat penting. Dan janji dan sumpahnya itu harus diikrarkan di depan yang disalahi. Di depan manusia yang pernah kita salahi, atau di depan Tuhan yang pernah kita salahi. Berjanji. Lebih seriusnya, bersumpah. Nah, dua kata ada kesamaannya, tapi ada perbedaan spesifiknya. Janji, sumpah. Sumpah tentu lebih serius ketimbang janji, dan konsekuensinya pun berbeda. Apa tadi ya? Yang pertama, memahami kesalahan. Dua, berani mengakui kesalahan. Tiga, meminta maaf kepada yang kita salahi. Empat, berjanji atau bersumpah untuk tidak mengulangi. Kelima, mengembalikan hak-hak yang pernah kita ambil dengan salah. Mengimbangi kesalahan dengan kebaikan yang relevan. Kalau kita pernah mengambil nama baik seseorang, maksudnya pernah mencemarkan
nama baik seseorang, kita harus kembalikan nama baik seseorang itu kepada proporsinya. Saya pernah menggibah fulan. Kalau kita mau bertobat berarti saya memahami saya pernah ghibah. 2, saya berani mengakui di depan dia, wahai fulan, saya pernah menghibah Anda. Yang ketiga, harus meminta maaf. Wahai fulan, saya memohon maaf atas kesalahan ini. Saya pernah ghibah Anda. Begini. Nah, kemudian berjanji kepada si fulan bahwa saya tidak akan mengulangi lagi. Saya meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Jadi itu sebuah syarat untuk bisa mendapatkan maaf, baik kepada manusia ataupun kepada Allah. Kemudian mengembalikan nama baik. Kalau dulu pernah menghibah, maka harus diimbangi dengan kita memuji dia dengan kebaikan-kebaikan yang memang ada pada dia. Jadi kalau kemarin kita menjatuhkan, kita harus imbangi dalam proses pertobatan itu dengan mempromosikan dia. Nah, ada keseimbangannya. Kalau kita pernah menggunakan mata kita berbuat salah, kalau kita ingin mentaubati kesalahan mata ini untuk kembali kepada proporsinya, kita harus menggunakan mata ini berbuat kebaikan minimal sebanding dengan perbuatan kesalahannya. Kalau kita pernah menggunakan lisan ini untuk mengucapkan kata-kata yang buruk, dalam proses bertobat kita harus imbangi dengan kita menggunakan lisan kita untuk berkata-kata yang baik, minimal seimbang dengan yang mau ditaubati itu. Kalau saya pernah berpikiran buruk, saya harus mengimbangi dengan pikiran yang baik. Kalau saya pernah berperasaan yang buruk, saya harus mengimbangi dengan perasaan yang baik, setara dengan kesalahan yang pernah dibuat dalam rangka proses pertobatan ini. Kalau saya pernah mencuri, saya perlu mengembalikan barang curiannya. Nah, kemudian keenam, mengeluarkan kotoran-kotoran yang pernah dimasukkan. Mengeluarkan kotoran-kotoran yang pernah dimasukkan. Kita pernah memasukkan barang-barang yang haram ke dalam diri kita, misalnya, yang sudah menjadi darah, menjadi daging, menjadi sel-sel, menjadi urat, menjadi syaraf-syaraf. Itu perlu dikeluarkan agar kita bisa kembali kepada normal. Ada cara yang bertahap, ada cara yang cepat. Cara yang bertahap ya dengan stop semua kotoran-kotoran, stop semua yang haram-haram itu masuk ke dalam diri kita. Dalam ini melalui mulut maksudnya, terkait dengan masalah makanan. Stop. Kalau terus kita guyur yang halal, nanti lama-lama yang kotoran yang ada dalam diri kita itu akan terbakar dalam proses metabolisme tubuh. Nah, kalau mau cepat, dengan cara berpuasa, bukan diet, berpuasa dalam rangka pertobatan ini. Biasanya kalau diet itu tujuannya egoisme, tapi kalau puasa itu tujuannya tauhid. Mengeluarkan barang-barang yang buruk. Nah, mengeluarkan kalau mau lebih rinci ya, mengeluarkan informasi-informasi yang buruk yang pernah kita masukkan melalui pikiran kita. Nah, mengeluarkan bekas-bekas simpanan kalimat buruk yang pernah kita dengar melalui telinga kita dan seterusnya. Kita bisa perdetail sendiri kira-kira. Ya. Itu deh
kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang apa kandungan dibalik simbol Astaghfirullahaladzim. Kalau kedua-duanya digabung lebih bagus. Di samping kita menggunakan doktrinnya, kita juga menggunakan pemahaman dan kesadarannya. Di samping kita memenuhi esensi pertobatan yang ada di balik simbol Astaghfirullah itu, di samping itu kita juga mengucapkan simbolnya Astaghfirullahaladzim. Tetapi simbol saja kosong tanpa makna dan esensi itu akan tidak efektif. Ya, jadi seberapa juta kali pun seseorang mengatakan Astaghfirullah, tapi kalau kosong dari makna esensi pertobatan, ya tidak bisa masuk ke esensi pertobatannya. Misalnya seperti itu. Lambangnya sangat simpel, sangat mudah, Astaghfirullah, tetapi kandungan maknanya ternyata tidak mudah. Dan melaksanakan Astaghfirullah tidak semudah mengucapkannya. Begitulah kira-kira, dan saya mohon maaf mungkin terlalu panjang, tapi karena ini menurut saya penting. Siapa yang tidak ingin kembali kepada ketenangan? Ayo. Siapa yang tidak ingin kembali kepada kesejahteraan? Ayo. Siapa yang tidak ingin memutus kebiasaan dirinya dari suka sesambat? Nah, siapa yang tidak ingin? Orang yang sesambat itu pada saat dia sambat, dia sudah tidak enak. Pada saat saya sesambat, saya pada saat sambat itu, saya sendiri tidak enak. Berbahagialah orang yang punya kesadaran ingin memutus rantai diri dari suka sesambat itu. Karena sesambat itu kalau dilontarkan tidak tepat, itu menambah beban. Paling tidak beban psikologis diri kita sendiri. Semakin kita mengeluh, semakin kita tidak enak. Tentu berbeda kalau mengeluhnya pada orang yang pas, mengeluhnya kepada orang yang membidangi masalah itu, mengeluhnya kepada yang maha mendidik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluh kepada teman, sesambat kepada tetangga. Itu menambah porsi kegelisahan dalam diri kita. Nah, siapa yang tidak ingin keluar dari rantai itu, rantai suka mengeluh, suka sesambat? Ya, kalau ada kesulitan aja disebar kemana-mana. Kalau pas laba, diem-diem aja. Kalau ada kesulitan ingin dibagi-bagi, itu namanya menularkan penyakit. Kalau ada kesenangan disimpan sendiri, itu namanya pelit. Siapa yang tidak ingin keluar dari situ? Siapa yang ingin hidupnya lebih indah? Apa kuncinya? Kembali kepada Allah. Bukan mati, kembali kepada Allah. Apakah kembali kepada Allah? Salah satu proses yang spektakuler, salah satu proses yang revolusioner, salah satu proses yang sprint kalau lari, yaitu dengan taubat. Tidak harus sprint, tidak harus revolusioner. Mari kita selalu berbuat baik, mari kita selalu menghamba kepada Allah. Itu adalah sebab-sebab yang pasti akan mendatangkan akibat-akibat. Semakin kita banyak menghamba kepada Allah, semakin akibat-akibat baik itu akan datang pada kita. Tidak perlu kita tuju, tidak perlu kita target, itu sudah pasti. Yang perlu kita tuju adalah mari kita kembali kepada Allah dengan cara evolusi atau revolusi. Evolusi dengan kita menghamba 24 jam sehari, detik dari detik, kejadian demi kejadian, itu akan membawa kita kembali kepada Allah. Atau dengan cara revolusioner, yaitu pertaubatan. Terima kasih Mas Agi. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.